Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. terima Pagi, kasih. Pak. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya semua. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang cara penggunaan aplikasi daring kita. Kenapa ini perlu? Nanti jangan sampai pada saat kita perkuliahan nanti masih ada yang belum punya akun, masih ada yang belum tahu mengupload tugas, masih banyak yang belum bisa mengisi absensi, masih ada yang belum bisa mengerjakan UAS dan belum bisa mengerjakan UTS misalnya. Ya, dengan adanya panduan ini, saya berharap kalian bisa uh, bisa mengetahui tata cara aturan yang cara penggunaannya. Ya, nanti di sana akan ada juga fasilitas absensi. Untuk bergabung di kelas masing-masing nantinya akan diberikan semacam kode. Nanti saya kode kelas, ya otomatis kalian akan bergabung di kelas masing-masing. Baik, saya mulai ya. Kita mulai. Baik, saya print screen. Di sini kita buka. Baik. Nah, sudah bisa lihat monitor saya? Oke. Baik. Untuk mengakses aplikasi kita ya tentunya di sini kita buka aplikasi daring. Kalau di tempat kalian juga boleh ya, boleh membuka. Ini sebenarnya nanti akan dipakai semua dosen mungkin kalau ada yang menggunakan platform yang lain ya tidak ada masalah. Baik, bagi yang sudah punya akun ya tidak ada masalah. Di sini kita buka dulu domainnya atau linknya daring.politaniasamarinda.asa.id. Nah, untuk proses yang bagi yang belum ya sebenarnya bisa masuk di sini, buat akun dulu karena sebagai siswa tentunya harus memiliki akun sebelum kalian bergabung di kelas masing-masing ya. Saya kasihkan contoh di sini. Nah, di sini nanti diisi nama kalian, passwordnya. Nah, yang terakhir yang di sini adalah email aktif. Nanti ada validasi lewat emailnya. Ini double juga. Ini nama depan, ini nama belakang. Nah, di sini sebaiknya menggunakan nama NIM karena pada saat nanti dinilai dosen kalian itu gampang untuk mengascending atau mengurutkan nama kalian berdasarkan NIM supaya mudah untuk diperiksa misalnya dikonversi ke nanti masuk ke dalam SIA, sistem informasi sistem informasi akademiknya. Ya, nanti akan diinput di sana, tinggal dikonversi aja. Ini nama kota dan ini nama provinsi. Di sini pilih Indonesia, di sini nama kotanya Samarinda misalnya. Terus new akun. Setelah itu, ini kan saya sudah punya akun ya sebagai siswa ataupun misalnya sebagai dosen. Setelah itu nanti ada konfirmasinya lewat email. Pakai klik-klik aja. Nanti ada muncul semacam seperti ini. Ya, kalau kalian sudah daftar, biasanya ada link yang dikirim ke email kalian di sini. Tinggal klik aja, otomatis akan masuk di aplikasinya. Nah, ketika misalnya sudah punya akun, ya tentunya kalian tidak bisa serta-merta sudah punya akun tetapi belum bisa bergabung di kelas masing-masing ya. Jadi caranya ya setelah punya akun nanti kalian memasukkan kode kelas ya. Kalau saya sendiri biasanya memasukkan kode kelas ya. Nah, saya ambilkan contoh di sini. Misalnya saya masuk sebagai siswa ya. Di sini saya masuk sebagai siswa. Saya masukkan apa ya? Ini aja, ini akun siswa. Nah, ketika kalian masuk di sini kan kalian belum bergabung di kelas kaliannya. Ini belum ada kelasnya, ya belum ada kelasnya. Jadi untuk bergabung nanti saya kasihkan kode kelasnya ya. Hari ini kita hanya semacam cara menggunakannya ya. Nanti kalau misalnya untuk bergabung di kelas masing-masing nanti ada kodenya. Misalnya kelas A, kelas B, kelas C. Nah, ini belum ada kelasnya. Misalnya di sini saya mau bergabung, nah lihat di sini site home. Nah, di sini kalian bisa kan kita berada di TRPL ya, bisa diklik di sini ataupun misalnya bisa diklik di sini. Misalnya pengantar teknologi Matikan aja sih aku rasa. Ya.
otomatis di sini akan muncul. Nah, contoh misalnya saya mengampu mata kuliah kan ini. Tapi di sini, ini nama dosennya. Nah, pada saat kalian mengklik yang ini, nah, ini kan tidak bisa kalian gabung tanpa memasukkan kode kelas. Ya, ini kalian tidak bisa bergabung tanpa memasukkan kode kelasnya. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada kelas C, kelas A, kelas B. Jangan masuk di kelas orang lain. Nanti pada saat pemeriksaan tugas, nanti kalian masuk di kelas orang lain. Jadi, saya pengantar teknologi informasi kelas C, pengantar teknologi kelas A, pengantar teknologi informasi kelas kelas sorry. Nah, ketika kalian klik di sini ya otomatis masuk di ketika masukkan kodenya, kalian akan otomatis akan masuk di kelas tersebut. Ya. Baik. Mana? Iya, aku bilang kau itu ya, saya unmute dulu, ini ada suara-suaranya. Ya, sekarang kita masuk, saya ambilkan contoh misalnya di sini saya mencari mata kuliah, misalnya ini uji coba ya, nanti saya kasihkan kodenya masing-masing kelas kalian, misalnya web, ya, go searching. Nah, di sini misalnya ini mata kuliah yang kita akan masuki ya, ini contoh aja yang saya ambil simulasi, misalnya kan perhatikan ini nama dosennya, jangan sampai mata kuliahnya sama tetapi nama dosennya berbeda. Nah, kita klik aja nama mata kuliahnya di sini. Oke. Setelah masuk, misalnya saya masukkan kodenya di sini, ini contoh. Nanti kalau kalian nanti saya kasihkan juga kodenya masing-masing. Enroll. Oh, salah berarti. Saya masukkan kodenya yang ini. Otomatis, setelah seperti ini, otomatis kalian sudah otomatis bergabung di kelas tersebut. Ya, otomatis bergabung di kelas tersebut. Saya buka lagi dashboard. Nah, otomatis di sini akan muncul mata kuliah. Mana mata kuliahnya nih? Tidak muncul. Harusnya sudah bisa bergabung. Sorry. Kita coba ulang lagi. Tadi kok muncul ya web. Ini saya ulang. Nah, ini otomatis muncul ya. Harusnya sudah muncul di sini. Nah, nanti saya harusnya memasukkan kode, ini harusnya si A ini harusnya masuk, tunggu dulu, saya log out dulu baru login ulang. Apakah bisa? Nah, otomatis muncul kan, ini mata kuliah yang tadi ini tidak terdetek di sini my course, harusnya sudah bisa ya. Ini otomatis si mahasiswa ini sudah bergabung di kelas ini. Ini ada web. Nah, ini komponen-komponennya ya secara umum. Nah, di sini ini kan tergantung dari dosennya, mereka mengupload apa saja. Ini contoh saja penggunaan contoh menu-menu yang ada. Tapi yang paling kalian misalnya kalau di sini kan filenya Word bisa di-download. Ini juga file PPT. Ini misalnya pack halaman web. Ini juga misalnya pack. Nanti bisa juga ada dosennya kasihkan misalnya dalam berbentuk video. Nah, hal yang terpenting kalian harus pahami di sini adalah di sini daftar hadir. Nah, saya ambilkan contoh di sini daftar hadir di sini pertemuan jam 10 sampai jam 11 ya. Ini contoh jamnya. Karena ini sudah lewat jamnya, ini tanggal 15 ya. Tanggal 15 berarti kalian tidak bisa memasukkan absensi karena sudah lewat. Nah, biasanya di sini ada muncul semacam submit absen. Jadi klik aja. Jadi setiap pertemuan kalian klik di sini nanti. Nah, otomatis nanti kalian akan hadir ya. Kalau misalnya di sini kan sudah lewat jamnya nih, tanggalnya tanggal 15, jamnya juga sudah lewat. Jadi di sini tidak muncul. Ya, kalian tidak bisa absen. Nah, ini contohnya. Daftar hadirnya kan kosong nih, belum ada orang yang absen. Jadi kalau misalnya kalian ini artinya sudah lewat ya. Ya. Jadi kalau misalnya di sini nanti kalian sudah tidak lewat, nanti akan muncul di sini satu. Misalnya kalau misalnya di sini kan jumlah pertemuan misalnya 16, ternyata kalian di sini cuma 12 pertemuan yang hadir akan muncul di sini. Ya. Terus selanjutnya di sini muncul lagi ya. Nah, di sini itu absensi. Terus misalnya mau download file juga boleh di sini. Ya, download file. Nah, ini ada ikonnya, perhatikan aja ikonnya. Kalau misalnya begini berbentuk Word, sebenarnya bisa juga PDF. Nah,
Contoh misalnya di sini kan kalau misalnya kalian klik ini otomatis akan terdownload. Nah, otomatis terdownload di bawah di sini filenya. Ya. Kalau misalnya ini kan bentuk pack ini biasanya isinya misalnya video. Ini kalau misalnya ada dosen yang mau masukkan video bisa seperti ini. Ada pack, ada juga misalnya tulisan ya. Ini bisa juga dalam berbentuk video. Jadi kalau misalnya ada rekaman video dosen kalian bisa di-download di sana. Ya, bisa di-download. Ya, atau bisa dilihat di sana. Tergantung dari kreasi dosennya. Nah, ini contoh lagi. Nah, misalnya ini ada videonya ya. Ada video yang kalian bisa pelajari di sana. Nah, terus di sini dalam berbentuk misalnya ini file ini ya file. Nah, kalau untuk tugas ikonnya seperti ini, perhatikan. Nah, contoh misalnya saya buka di sini tugasnya. Nah, ini tugas yang sudah ada ya. Ya, misalnya ini kan kemarin sudah disubmit ya. Sorry. Ini berarti sudah disubmit ya. Ini soal dari dosen dan ini hasil submit atau tugas yang kalian masukkan. Caranya ini kan sudah saya submit kemarin, jadi saya edit aja. Misalnya upload ulang pakai di sini aja filenya. Kalau misalnya ada tugas dosennya kalian add aja, nanti pilih upload, baru pilih choose file, baru misalnya masukkan filenya. Nah, diusahakan file kalian itu lebih baik menggunakan file PDF ya, sebaiknya menggunakan file PDF. Kalau misalnya sudah akan muncul nanti di sini. Ya, saya contohkan aja ya. Misalnya file PDF mana ya? Sambil aja contoh di sini. Misalnya, ya, contoh misalnya saya ambil PDF yang ini aja. Nah, misalnya kalian upload. Oke, setelah itu rename ya tidak apa-apa. Nah, baru set. Otomatis tugas kalian akan muncul. Kalau yang tadi kan sudah diperbaharui ya. Oke. Otomatis tugas kalian akan muncul di sana. Nah, di sini berarti kalian sudah kumpul tugasnya. Ya, di sini. Oke, kita kembali lagi. Ini klik aja di sini. Kalau di sini mau klik di sini juga boleh, mau klik di sini juga boleh. Tapi kalau saya biasanya langsung ke sini aja. Atau bisa juga di bawah. Nah, untuk di sini ini juga sama, file PPT ini tugas sudah. Nah, ini misalnya kumpulan, misalnya ada file-file yang di-upload dosennya bervariasi, misalnya lebih dari satu file, ini kan ada folder. Misalnya di dalamnya sini bisa ada juga misalnya file PDF atau file materi atau file jurnal misalnya. Nah, selanjutnya di sini ada, nah ini juga boleh, ini ada, lihat aja ikonnya tanya jawab. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti kalian bisa berpartisipasi, misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya kita ngangkat tema tentang diskusi misalnya. Kalian mau ini kan akun dosen. Nah, seandainya akun dosen ini saya mau, misalnya ini kan soal dosen nih. Ini ya, misalnya ini adalah tema yang diangkat oleh dosen. Saya ingin menjawab pertanyaannya. Ya, tinggal ketik aja tadi situ, baru misalnya teknologi masa kini semakin berkembang, ini contoh aja, baru kalian submit. Otomatis kalian ya siapa tahu nanti dosennya ada yang menggunakan fasilitas ini ya untuk sebagai diskusi ataupun sebagai tambahan nilai misalnya. Baik, kita kembali lagi sini. Oke, terus untuk chat juga sama, ini chat kayak WA ya. Ini kalau misalnya teman-teman kalian online, kalian juga online, atau dosen kalian online, bisa chat di sini. Jadi di sini banyak akun ya, akun dosen, akun sesama mahasiswa. Ketika online, nah ini akan otomatis akan, sorry saya scroll dulu ini di sini, di atas ya. Misalnya di sini, halo, misalnya halo, nah, baru send. Otomatis ini kayak fasilitas WA, WhatsApp ataupun yang lainnya ya. Nah, ini akan dosen kalian atau mahasiswa lain juga bisa berinteraksi di fasilitas ini. Oke. Selanjutnya kita masuk di fasilitas. Nah, ini yang paling utama sebenarnya di kuis dan di UTS ya. Kalau misalnya kalian ini kuis misalnya dosennya kasihkan kuis. Ya, ini kan masih kosong nih. Kalian klik aja item quiz now. Nah, di sini kalian bisa mengerjakannya. Perhatikan di sini kalau navigasinya seperti ini berarti di sini ada 2 soal. Nah, ini di samping ini soal. Nah, ini kalian kerjakan misalnya algoritma adalah bla 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 misalnya. Oke, sudah kan? Next pack. Berarti jaringan
Jaringan, struktur jaringan. Jaringan komputer. Komputer misalnya. Sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai berarti kasih finish aja. Nah, oke. Nah, ketika misalnya modelnya seperti ini belum masih bisa diperbaiki. Kalau misalnya sudah ini kan jawaban sementara ya. Kalau misalnya mau diperbaiki, return aja di sini. Nah, ya kan. Misalnya kalau misalnya maunya halaman nomor 1 ya klik aja di sini kembali lagi. Nah, algoritma adalah langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis misalnya. Next back atau misalnya finish juga boleh. Nah, finish saja. Nah, kalau sudah berarti kalian submit all finish. Submit. Nah, ini submit all finish. Oke, sudah selesai berarti. Kalau tugas kalian finish preview. Nah, berarti sudah selesai. Artinya nilai kalian tugas kalian kuis kalian dalam berbentuk pilihan esai sudah selesai. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk di bagian yang terakhir ini. Ini UTS. Kuis UTS sebenarnya ikonnya sama, cuma jenis soalnya aja. Nah, ini kemarin berarti sudah dikerjakan ya, tapi belum sama kayak tadi prosesnya. Nah, saya request aja kembali. Langkah-langkah misalkan ini soalnya pilihan ganda. Jadi kalau kalian misalnya di sini punya soalnya, misalnya di sini ada 3 nih, berarti 3 soal ini. Nah, contoh misalnya langkah-langkah misalkan masalah sistematik, misalnya saya jawabannya C. Nah, next back. Terus contoh adalah misalnya D. Oke, baru saya next back. Nah, terakhir misalnya saya masukkan misalnya ini salah aja jawabannya. Finish. Berarti ini kan sudah selesai nih. Finish. Nah, ini kan sudah menjawab pertanyaan. Nah, kalau misalnya belum disubmit berarti masih bisa di jawaban ulang. Nah, klik aja submit di sini. Oke, submit all, finish. Nah, secara otomatis di sini akan muncul jawaban yang benarnya yang mana. 1, 2, benar. Dan nomor 3 ini salah jawabannya. Nah, perlu kalian pahami, jangan sampai tiba-tiba kalian mengerjakan soal, ternyata ya ini akan random jawabannya. Ya, jadi bisa saja soal yang kalian dapat itu berbeda dengan temannya. Ya, ini random. Jadi ya ini biasanya ada waktunya juga. Ini ada settingan waktunya. Kalau misalnya dikasihkan waktu setengah jam, berarti harus kalian selesaikan setengah jam. Nanti ada proses timingnya ya. Otomatis akan berakhir ketika habis masa pertemuannya. Oke, itu cukup untuk materinya ya. Jadi kalau misalnya download boleh. Oke, ada pertanyaan mungkin silakan. Ini secara umum saja sih, supaya ada kalian gambaran. Ya, untuk kode kelasnya masing-masing nanti saya bisa kirimkan kodenya supaya kalian bisa bergabung di kelas masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Boleh. Ya, mungkin ada yang bertanya, silakan. Jadi saya berharap kalian supaya kalian paham cara penggunaan aplikasi ini, yang sampai pada saat perkuliahan mau kuis UTS dan ternyata tidak paham cara menggunakannya. Ya, jadi saya berharap kalian bisa menggunakannya tanpa lagi bertanya. Kan pada saat pertengahan semester biasanya ada saja yang seperti itu. Misalnya, Pak, saya ini tidak bisa login, saya tidak bisa masuk, saya tidak bisa upload tugas. Nah, dengan kegiatan ini berharap kalian bisa tidak ada kendala dalam hal mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, mengerjakan tes. Nah, ini banyak ini yang tidak aktif ya. Oke. Oke, ada pertanyaan Pak, mungkin? saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Siapa atas nama siapa? Nama saya Muhammad Iramsyah dari kelas TRPL 1A. Ya, boleh silakan. Irwansyah. Itu yang kotak di bawah tulisan Your Progress itu, Pak? Ada kan, Pak, bagian kanan tuh kotak itu? Itu fungsinya buat apa, Pak? Yang mana? Your Progress di mana? Nah, saya buka dulu. Ini, Pak, kotak buat centangin, Pak.
Oh, itu enggak apa-apa. Yang sebelah kanan di kursor. Entar, saya Itu gunanya untuk apa, Pak? checkbox yang ini maksudnya. Oh, ini sebenarnya kalau dia klik di sini otomatis Ya, Pak. aktif aja sih, enggak ngaruh sebenarnya. Nah, ini kan yang dimaksud. Oh iya, Pak. Ah, Saya ada lagi, Pak. Satu lagi, Pak. ya boleh. Misalnya kita sudah login, Pak. Ah, Tapi kita nggak logout kan. ah. Ada efeknya nggak, Pak? Misalnya langsung tutup browser gitu, nah, Pak? Ada efeknya nggak, Pak? Oh, Mungkin nggak bisa sebenarnya login atau apa? Soalnya saya kenapa? pernah kayak gitu, Pak. Sebenarnya Soalnya saya pernah kayak gitu, Pak, kejadiannya, Pak. Jadi saya login, tapi saya langsung tutup browser, belum logout. Baru sebenarnya pas mau login, nggak bisa. Sudah ada kayak ada akun ke login gitu, nah, Pak? Oh ya, kalau misalnya secara ini kan kita nggak tahu juga prosesnya seperti apa ya. Alangkah baiknya setelah selesai logout ya, itu untuk solusinya. Tapi sebenarnya biasanya sih ada sih batas waktu ya, otomatis dia terlogout otomatis. Tapi saya kurang paham di aplikasi ini apakah bisa terlogout otomatis atau tidak ya. Oh, iya. Nah, Makasih, Pak. iya, nggak pengaruh sih sebenarnya. Cuma alangkah baiknya ya logout aja seperti biasa di sini. Ya. Terus nanti akan terrefresh sih sebenarnya harusnya, tapi kurang paham ini harusnya misalnya ada batas waktu berapa menit. Kalau kalian misalnya tidak logout otomatis harusnya terlogout otomatis dia. Nah, bentar dulu saya tambahkan ya. Di sini kalau misalnya kalian mau menambahkan data profil juga boleh foto kalian. Nah, ini tadi saya tidak rubah. Ini kan untuk mengedit ya, misalnya foto profilnya di sini. Nah, ini tadi kan di sini kan misalnya saya lupa jelaskan ini. Kalian klik aja di sini, otomatis foto profilnya akan bisa di-upload nanti. Masuk di sini, upload sama kayak mengupload yang tadi untuk misalnya mengupload tugas. Oke, tunggu dulu. Ini saya masih lihat masih banyak yang nggak. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Derby. Mas, Ya, halo. aplikasinya ke Gmail kita atau tidak ada, Pak? Apanya validasinya ya? Misalnya ada tugas yang diberikan gitu, apakah ada notifikasi ke Gmail kami atau enggak ada? Kalau yang pasti itu sebenarnya ada di pesannya sebenarnya. Biasanya sih ada pesan, kalau nggak salah di sini biasanya muncul ada pesan ya. Ini ada pesan biasanya kalau ada update data. Tapi kalau di emailnya saya belum mengecek sih karena ini kan baru dioperasionalkan ya. Biasanya sih saya belum tahu ini ada penambahan atau tidak. Ya, saya belum mencoba ya untuk simulasi untuk validasi di emailnya. Tapi kalau misalnya di pesan ini biasanya ada kalau misalnya ada pesan baru misalnya ada ya, contoh saya klik di sini kan, yang di samping sini akan muncul semacam pesan ya. Ya, di sini. Ya, privat. Biasanya ada pesan apa ya namanya, semacam informasi ya back-backnya ya seperti itu. Tapi kalau untuk yang oh ini berarti berarti harusnya bisa ini kan ada notifikasi di sini ya, setting notifikasi preference email ya. Saya belum mencoba kalau itu, tapi kalau di pesan biasanya ada muncul ya pesan di aplikasi ini. Oke, Derby, nanti kita cek aja dulu, Derby ya. Karena kita belum Baik, mencoba. Nah, takutnya nanti saya bilang bisa, ternyata tidak bisa ya. Nah, oke, ada yang lain? Silakan. Nah, nanti kodenya saya kasihkan ke ketua tingkatnya ya, atau mewakili juga boleh untuk kelasnya. Kalian belum bergabung di kelas yang lain. Jadi nanti otomatis ketika saya kalian kan sudah punya akun tapi belum bergabung seperti yang tadi ini. Jangan bergabung di kelas yang ini karena ini bukan kelas kalian. Ya, saya ulangi lagi. Kita kembali nanti kalau misalnya kalian sudah punya akun site di sini, baru searching aja misalnya teknologi informasi. Nah, searching aja. Jangan masuk di kelasnya orang lain. Ini kan ada kelas C, ada kelas A, ada kelas B. Nanti setelah itu klik di sini, kalian masukkan kodenya baru enroll. Kalau di sini belum muncul, logout dulu baru login ulang, otomatis akan muncul course kalian di sini di bawah. Kalaupun tidak muncul, klik aja dashboard di sini, biasanya akan muncul di sini mata kuliah yang kalian bergabung ya di sini. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, Pak, saya mau nanya, Mbak. Ya, silakan, Kira. Misalnya, Pak, kita
kesalahan, misalnya kita salah informasi, terus masuk kelas orang, terus cara keluarnya gimana, Pak? Apa ya? Nanti dosennya bisa sebenarnya apa ya, melog out, mengeluarkan. Ya, dosennya gitu. bisa. Ya, Terus bisa. satu lagi, Pak, untuk satu kode kelas itu berarti untuk satu semester ya, Pak? Iya, untuk 1 semester. Kan kalau misalnya kalian mau misalnya mata kuliah baru lagi di semester genap, nanti masuk kode lagi. Itu kan yang membuat kode dosen masing-masing. Ya, kodenya artinya orang lain tidak tahu kode itu, artinya dia masuk di kelasnya sendiri, tidak masuk di kelas orang lain. Gitu. Ya. Nah, kodenya Baik, bebas. Nah, ya. Oke, ada lagi yang lain. Udah? Ya, supaya kita ini ya, supaya bisa menggunakannya dengan baik. Ya. Oke, ada pertanyaan, ada pertanyaan yang lain? Kalau enggak ada, kita akhiri ini. Oh iya, nanti setelah ini nanti bentar.